Dalam sebuah hadis disebutkan, betapa buruk orang yang menimbun bahan makanan. Bila harga murah, ia akan bersedih, dan bila pancaklik, ia akan senang. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 hari, padahal orang-orang sangat memerlukannya, tetapi ia tidak mau menjualnya. Kemudian semuanya disedekahkan kepada orang-orang, maka sedekah ini pun tidak bisa menembus dosa karena menimbun bahan makanan itu. Dalam kitab Misqat. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada masa pancaklik, seorang wali dari umat terdahulu berjalan di samping sebuah bukit pasir. Ia berangan-angan dalam hatinya, seandainya bukit pasir ini berupa tumpukan bahan makanan, maka aku akan memberi makan Bani Israel dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi pada zaman itu. Sampaikanlah berita gembira kepada wali itu. Kami telah menuliskan untuknya pahala membelanjakan harta sebanyak bukit itu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang Dia sediakan sangatlah luas, tiada batas. Untuk memberi pahala, Dia tidak perlu menyimpannya dan tidak perlu bekerja untuk mencarinya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka akan tumbuh tanaman di seluruh dunia. Bagi Dia, yang dilihat adalah amal manusia dan keikhlasannya. Barang siapa menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, "Nasihatilah saya." Maka ia berkata, "Saya memberimu nasihat berupa 6 perkara. Hendaknya engkau bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara-perkara yang Allah sendiri telah menanggungnya, misalnya rezeki dan sebagainya. Kemudian kedua, hendaknya engkau menunaikan perkara-perkara yang diperdukan Allah pada waktunya masing-masing. Ketiga, hendaknya engkau selalu membasahi lisanmu dengan zikrullah. Keempat, janganlah engkau mengikuti perkataan syaitan. Sesungguhnya ia iri kepada semua makhluk. Kelima, janganlah engkau sibuk memakmurkan duniamu, karena yang demikian itu akan merusak akhiratmu. Keenam, hendaknya setiap waktu memikirkan kebaikan kaum muslimin." Al-Faqih Abu Laits rahmatullahi berkata, ada 11 tanda keberuntungan bagi seseorang, dan tanda-tanda kebinasaan juga ada 11. Adapun 11 tanda keberuntungan ialah membenci dunia dan mencintai akhirat. Kedua, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Ketiga, menjauhkan diri dari bicara sia-sia. Keempat, menjaga sholat tepat pada waktunya dengan sungguh-sungguh. Kelima, menghindarkan diri dari perkara yang haram, meskipun haram dalam tingkatan yang rendah. Keenam, memilih berkawan dengan orang-orang saleh. Ketujuh, selalu tawadhu dan tidak sombong. 8, dermawan dan ramah. 9, menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-10, memberikan syafaat kepada makhluk Allah. 11, mengingat maut sebanyak-banyaknya. Sedangkan tanda-tanda kebinasaan, pertama, tamak dalam mengumpulkan harta. Kedua, sibuk dalam menikmati kelezatan dan kesenangan dunia. Ketiga, tidak mengenal sopan santun dan banyak berbicara. Keempat, bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Kelima, memakan benda-benda yang haram dan subhat, dan bergaul dengan orang fasik dan pendosa. Keenam, berakhlak yang buruk. Ketujuh, sombong dan membanggakan diri. 8, enggan memberi manfaat kepada orang lain. 9, tidak mengasihi orang Islam. 10, berbuat kikir. 11, lalai dari mengingat maut. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin.